Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang menuntun kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami mau menyimak sebahagian daripada firman-Mu, ayat harian Almanak HKBP. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh melaksanakan yang seturut dengan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita semua pada hari ini, Sabtu tanggal 31 Januari 2026, yaitu yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian dikatakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah wujud Allah yang bisa kita saksikan dengan kasat mata. Dalam perjanjian lama, kalau kita baca teks Alkitab, Tuhan tidak pernah menampakkan dirinya dalam wujud yang kasat mata, tetapi Tuhan selalu memakai perantaraan, baik itu dalam diri malaikat ataupun juga dengan tanda-tanda alam. Tetapi ketika masuk ke dalam perjanjian baru, maka Tuhan melawat manusia secara langsung dan Allah mengambil rupa manusia di dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus dalam teks ini dia mau menegaskan tentang eksistensi atau menjelaskan dengan lebih dalam siapa itu Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, dan khususnya juga bagaimana kita mengenal dan mengimani Dia. Tentu dalam waktu di masa surat ini ditulis, ada begitu banyak keraguan tentang kealahan Yesus. Ada salah satu aliran yang disebut dengan aliran Gnostik juga meragukan bahwa Yesus itu betul-betul adalah jelmaan dari Tuhan, melainkan banyak yang menganggap bahwa Yesus ini adalah manusia biasa atau Dia hanya utusan semata, Dia sendiri bukan Tuhan. Dan Kolose adalah jemaat yang harus kita akui adalah kumpulan orang-orang yang sudah banyak sekali menerima ilmu pengetahuan secara khusus filsafat, sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang sulit untuk dijawab oleh gereja, dan bahkan pertanyaan itu mampu menggoyahkan iman. Nah, khususnya juga kita di abad ke-21 ini, ilmu pengetahuan sudah semakin canggih, filsafat semakin berkembang, teknologi bahkan sudah melampaui apa yang pernah manusia bayangkan. Di tengah-tengah
kondisi yang seperti ini, eksistensi Tuhan semakin dipertanyakan karena manusia telah mampu melakukan hampir segala hal di tengah-tengah dunia ini. Tentu ini juga tantangan bagi kita menginang, khususnya juga di tengah-tengah sosial media. Bagaimana kita bisa percaya Tuhan di tengah-tengah begitu banyaknya hasutan-hasutan, pemikiran-pemikiran yang kita lihat melalui sosial media atau handphone kita masing-masing. Paulus di sini mau mengajak kita semua bahwa Yesus Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sejak awal ada, melandaskan fondasi bumi ini. Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatunya, termasuk juga kita yang ada di sini pada hari ini. Oleh karena itu, apapun ajakan-ajakan yang kita lihat, apapun hasutan-hasutan yang mencoba menggoda kita, jangan sampai itu semua mengajak kita untuk meninggalkan Yesus Tuhan kita, sebab Dialah yang berkuasa sejak dahulu, kini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Tuhan, kami mau melaksanakan aktivitas kami. Kami mohon Tuhan bersama-sama dengan kami menuntun, membimbing setiap langkah kami, khususnya firman yang telah Engkau taburkan bagi kami Tuhan melalui hamba-Mu, di mana Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah penguasa langit dan bumi. Dia yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyandarkan kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu Yesus Kristus. Berkatilah hidup kami Tuhan, mampukan kami melaksanakan apa yang Tuhan mandatkan melalui kehidupan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.